Saya berbicara khusus kepada saudara-saudara yang memang sudah berurusan dengan Tuhan. Saya tidak bicara untuk mereka yang tidak berurusan dengan Tuhan. Saudara yang berurusan dengan Tuhan pasti saudara-saudara yang tidak ingin masuk neraka. Pertanyaan saya, seberapa kuat, seberapa serius saudara tidak ingin masuk neraka? Tentu saudara yang sedang berurusan atau sudah berurusan dengan Tuhan adalah orang-orang yang ingin masuk surga. Seberapa kuat saudara benar-benar ingin masuk surga? Tentu saudara yang berurusan dengan Tuhan, khususnya yang mengikuti suara kebenaran yang bersama-sama dengan kami doa dan puasa. Saudara ingin berkenan kepada Allah dan menjadi anak-anak kesukaan Allah. Seperti yang sudah sering kita kemukakan di dalam doa dan kita ucapkan melalui syair lagu yang kita nyanyikan. Tapi seberapa kuat saudara benar-benar mau menjadi anak kesukaan Allah? Seberapa kuat, seberapa serius saudaraku? Kita harus mempersoalkan ini. Sebab kalau saudara benar-benar serius mau menjadi anak kesukaan, ya, kuat dan serius, tidak mau terpisah dari hadirat Allah, artinya tidak mau masuk neraka, mau masuk surga, mau menjadi anak kesukaan. Sampai titik tertentu saudara akan benar-benar merindukan Tuhan. Saudara merindukan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Seperti pujian tadi ya. Direngkuhmu di dalam peluknya Tuhan. Renjana jiwaku, keinginanku yang kuat. Saudara pasti akan makin menghayati bahwa dunia ini bukan rumah saudara. Bukan rumah kita. Itu muncul saudaraku sekalian penghayatan bahwa dunia bukan rumah kita. Bukan hanya perkataan, bukan hanya ucapan mulut kita. Tetapi penghayatan yang menguasai seluruh jiwa kita. Saudaraku. Dan saudara akan tidak tertarik dengan dunia ini. Kalau kita beli sesuatu karena memang menggunakan itu pelayanan. Bukan untuk show, bukan untuk mendapat nilai diri, sanjungan, pujian, prestis atau pandangan mata manusia yang baik. Pasti kita mau menggunakan itu untuk kepentingan pekerjaan Allah. Ingat, bukan untuk show. Kalau saudara beli mobil misalnya, saudara pasti mau beli mobil yang baik. Ya, yang tidak mokok-mokok, yang cukup untuk jumlah keluarga di rumah. Kalau saudara tentu pengusaha yang bertemu dengan para pejabat tinggi atau bertemu dengan para konglomerat, ya patutlah memiliki mobil mewah. Tapi kalau saudara tidak perlu, ya enggak usah. Untuk apa mobil mewah? Memang ada mobil yang jumlahnya, maksud saya bisa menampung jumlah banyak lalu nyaman. Harganya mahal juga. Tapi bukan karena mau show ini mobil mewah, tapi karena mau nyaman. Dan untuk kepentingan hidup saudara dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentu semua ini hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saudaraku sekalian, percayalah. Bahwa hasrat saudara sangat menentukan kualitas hidup kerohanian saudara. Hasrat tekad kita akan sangat menentukan kualitas hidup kita. Seberapa kuat kita benar-benar mau terhindar dari neraka. Seberapa kuat kita berhasrat untuk tidak terpisah dari Allah. Seberapa kuat kita memiliki hasrat untuk menjadi anak kesukaan Allah.
menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anak kesukaan Tuhan. Itu menentukan kualitas hidup kita. Dan itu juga tentu menentukan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Karena dengan hasrat yang kuat itu, saudaraku, kita tidak lagi tertarik oleh keindahan dunia. Kita otomatis tidak tertarik dengan keindahan dunia. Kalaupun kita punya barang, beli barang, kita pasti gunakan bukan untuk show. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Untuk kepentasan melayani Tuhan, saudaraku. Dan saudara akan menghayati dunia bukan rumah saudara. Dan saudara akan merindukan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun hasrat yang kuat itu? Keseriusan yang tinggi setinggi-tingginya untuk menjadi anak kesukaan Allah. Saudaraku, untuk sungguh-sungguh mau masuk kerajaan surga, masuk langit baru, bumi baru, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan tidak akan pernah terpisah dari Allah selama-lamanya. Bagaimana memiliki hasrat yang kuat, yang serius tinggi untuk hal ini? Tergantung kita. Bukan karunia. Itu tanggung jawab kita, bukan karunia. Bagaimana caranya? Inilah yang Tuhan mau saudara dengar dan saudara lakukan. Tanggalkan segala kesenangan-kesenanganmu yang tidak terkait dengan kesukaan hati Allah. Kalau saudara memiliki kesenangan-kesenangan, kesukaan-kesukaan yang Tuhan tidak turut menikmatinya, harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Ya. Ada banyak kaum ibu, kaum wanita ya suka barang-barang mewah hanya karena mau show. Itu bukan anak Allah yang baik. Kalau saudara Kristen baru mungkin maklum ya. Namanya juga kanak-kanak rohani. Tapi kalau sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen lalu masih mau show seperti itu. Dengan barang-barang branded, dengan perhiasan dan lain-lain, Anda salah. Tidak salah punya barang branded, barang yang bagus, yang tidak mudah rusak, bagus. Tapi kalau bertujuan untuk show, untuk sanjungan, decak kagum orang, saudara pasti salah. Ya, orang-orang yang begitu itu bukan anak-anak Allah yang baik. Ya, kalau anak-anak setan, ya anak-anak kuasa kegelapan itu begitu ya. Mau cari sanjungan, pujian, karena memang kuasa kegelapan atau Lucifer itu sejak dulunya dari sananya memang mau mengangkat diri. Bukan mencari kehormatan dari Allah, tapi mau mencari kehormatan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan harus mendatangkan kehormatan bagi Allah. Tentu saudara harus memakai pakaian yang pantas, kendaraan yang pantas, yang semua itu harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau masih ada kesenangan-kesenangan yang kita rawat, kita mau memuaskan diri, maka hasrat untuk benar-benar menjadi anak kesukaan Allah tidak menjadi kuat, saudaraku. Anda belum serius sepenuhnya. Tidak mungkin bisa mencintai Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Tidak mungkin. Karenanya saya harap saudaraku sekalian sungguh-sungguh mau belajar menjadi anak-anak Allah yang melayani Tuhan dengan kehidupan yang berkenan. Saudara, demikian suara Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara jangan lupa ya, doa pagi setiap hari jam 5 ya. Tidak terlambat ya. Oke. Sampai jumpa saudaraku, dan sebelum itu mari kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, Elohim Yahweh kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi di dalam tangan.
orang-orang yang kami kasihi. Oh Bapa, kami tahu, kami sadar hanya oleh perlindungan tangan-Mu lah kami aman. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Bapa Yahweh, kami berdoa padamu. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.